wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Ibu berharap Ananda semua harus menyimak ya nak. Kemudian agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik, mari kita sama-sama berdoa dulu dengan bacaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Nah, sekarang mari kita mulai pelajarannya. Kebutuhan listrik saat ini semakin banyak. Trafo adalah alat yang dapat menaikkan atau menurunkan tegangan listrik dari sumber listrik. Kemudian magnet dapat dibuat, ini sudah kita diskusikan pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian menurut Ananda, apakah listrik dapat dibuat juga? Nah, pada materi induksi elektromagnet ini yang akan kita bahas adalah satu, pengertian induksi elektromagnetik beserta dengan faktor-faktor yang memperbesar arus listrik induksi yang terjadi. Yang kedua adalah penerapan prinsip induksi elektromagnetik pada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, induksi elektromagnet ini disebut juga dengan percobaan Michael Faraday, seorang ahli fisika yang mula-mula melakukan percobaan. Dari hasil percobaannya itu diperolehlah pengertian tentang induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya arus listrik dari peristiwa gerakan mendekat dan menjauhnya magnet pada suatu kumparan. Maka listrik inilah yang dikenal dengan listrik induksi. Nah, selanjutnya 4 faktor untuk memperbesar arus listrik yang ditimbulkan. Yang pertama adalah menambah jumlah kumparan atau gulungan kawat. Yang kedua, memperbesar daya magnet. Yang ketiga, mempercepat gerakan mendekat dan menjauhnya magnet pada kumparan. Yang keempat, dengan menambahkan atau mengalirkan arus listrik dari sumber listrik. Nah, Ananda semua, yang kedua adalah penerapan prinsip induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dinamo. Dinamo ini adalah alat yang terdiri dari magnet dan kumparan dengan prinsip kerja. Ketika kumparan berputar pada magnet yang menyebabkan kumparan mendekat dan menjauh pada magnet sehingga menimbulkan arus listrik. Dalam kehidupan sehari-hari yang paling sederhana dapat kita lihat pada dinamo sepeda. Nah, ketika kita menggerakkan sepeda, roda sepeda, nah akhirnya kumparan yang ada pada dinamo akhirnya mendekat dan menjauh pada magnet. Pada ujung-ujung daripada dinamo disambungkan ke bola lampu. Nah, saat dinamo sudah menimbulkan energi listrik tadi dialirkan ke lampu yang ada di depan sepeda. Nah, bola lampu akan mengubah energi listrik menjadi energi cahaya sehingga bola lampu yang ada di sepeda akhirnya menjadi menyala, sehingga sepeda ketika kita gunakan pada malam hari tidak akan bisa lagi menabrak atau melewati jalan-jalan yang berlubang. Nah, yang kedua adalah trafo yang sering disebut dengan transformator, di mana trafo ini dibuat dari 2 kumparan yang berbeda jumlah lilitannya dengan magnet atau besi yang berada di tengahnya. Nah, fungsinya nanti ada 2 macam dan tergantung pula kepada jumlah kumparan atau lilitan primer dengan jumlah lilitan atau kumparan pada sekunder, di mana kita harus
oh, oh, menyebutkan bahwa kumparan yang disambungkan ke pusat listrik disebut dengan kumparan primer, sedangkan kumparan yang disambungkan ke alat elektronik yang menggunakan trafo atau ke jaringan listrik sesudahnya disebut dengan kumparan sekunder. Jadi ada dua jenis trafo, yaitu trafo step up dan trafo step down. Itu pun tergantung kepada jenis kumparan yang melekat pada trafo, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Yang pertama adalah, coba kita lihat dulu trafo step up. Trafo step up ini jumlah kumparan primer, nah ini kumparan yang dihubungkan dengan listrik sumber, lebih kecil dibandingkan jumlah kumparan sekunder atau kumparan yang dihubungkan ke alat elektronik atau jaringan listrik ke rumah-rumah penduduk berikutnya. Sehingga dari kumparan primer yang tadi tegangannya kecil berpindah kepada tegangan yang ada di kumparan sekunder yang lebih tinggi, maka dia nanti berfungsi sebagai menaikkan tegangan. Nah, trafo jenis ini disebut dengan trafo step up. Nah, untuk menghitung perbandingan antara lilitan primer dengan lilitan sekunder dengan tegangan yang di primer dengan tegangan yang ada di sekunder, secara matematik kita rumuskan NP per NS akan sama dengan VP per VS, di mana N menunjukkan kode atau simbol jumlah lilitan, P primer, S adalah sekunder, sedangkan V disebut juga dengan voltase atau tegangan listrik yang ada pada kumparan primer dan V pada kumparan sekunder. Nah, tegangan trafo jenis ini nanti berfungsi sebagai menaikkan tegangan listrik. Untuk yang kedua adalah jenis trafo step down. Trafo step down ini dibuat jika jumlah kumparan primer lebih banyak dari jumlah kumparan sekunder. Jadi nanti pada kumparan primer mula-mula tegangannya sudah tinggi, kemudian akan ditransforkan ke kumparan sekunder dengan jumlah lilitannya lebih sedikit, akhirnya tegangannya menjadi turun. Nah, untuk trafo yang jenis ini disebut juga dengan trafo step down atau trafo yang fungsinya untuk menurunkan tegangan listrik yang berasal dari sumber listrik. Dengan rumus perhitungan matematiknya adalah sebagai berikut. NP per NS akan sama dengan VP per VS. Keterangan simbol juga begitu. N untuk jumlah lilitan, P adalah primer, S adalah sekunder, sedangkan V adalah voltase atau tegangan listrik yang ada di primer. VS adalah tegangan listrik yang ada di kumparan sekunder. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal mengenai trafo. Soal ini Ibu ambil dari soal UN IPA Fisika SMP tahun 2013-2014 nomor 16. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan bagan trafo berikut. Apabila jumlah lilitan kumparan di N1 ini sama juga dengan N primer 100 lilitan dan N2 disebut juga dengan N sekunder atau lilitan sekunder dengan jumlah 250 lilitan, sedangkan tegangan pada sekunder itu yang ditanya. Jika tegangan yang ada di primer sebanyak 40 volt sudah ada pada bagan soal kita, maka untuk menjawabnya adalah sebagai berikut. NP per NS akan sama dengan VP per VS.
Di mana tadi jumlah lilitan primer 100, sedangkan jumlah lilitan sekunder 250. Tegangan pada primer 40, yang ditanya adalah tegangan pada sekunder, lilitan sekunder. 40 volt dikali 250 lilitan per 100 lilitan, maka tegangan yang ada di kumparan sekunder hasilnya adalah 100 volt. Nah, ini karena tegangan tadi di primernya 40, sekarang tegangan di sekundernya sudah 100, maka jenis trafo kita ini adalah trafo step up. Pelajaran kita hari ini, semoga kita semua dapat memahaminya dengan baik. Kemudian kita bersyukur kepada Allah agar pembelajaran kita itu diberkahi oleh Allah dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.